karena bokap gue trading forex, guru les gue trading forex, akhirnya gue coba untuk belajar trading forex. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin gue hoki kali ya. Iya. Begitu gue entry, naik tuh. Naiknya kalau nggak salah sampai $10. Ini kan arahnya cuma 2 ya, Yes. either naik atau turun. Naik turun 2 doang nih, 50-50 gitu ya. 50-50 lah harusnya kan. Iya. Until gue realize ternyata nggak sesimpel itu, bro. Nggak sesimpel. Mulai dulu aja, tapi mulainya jangan langsung pengen kaya cepet. Kalau boleh milih, di antara satu instrumen finansial aja nih, saham, kripto, atau forex, bakal pilih yang mana? Hari ini kita bakal ngobrol bareng Andi Sanjaya, seorang financial content creator dengan follower hingga 320.000 di Instagram dan subscriber 590.000 di YouTube. Dia udah keluarin banyak banget konten edukasi finansial yang pastinya bermanfaat dan bikin masyarakat Indonesia jadi lebih melek finansial. Mau itu forex, saham, kripto, hampir semua instrumen finansial udah dibahas. Mau tahu gimana kisah Andi Sanjaya? Pastiin kalian dengerin podcast ini sampai habis. Buat kalian yang mau mulai trading forex, kalian bisa menggunakan aplikasi MAFX. Di aplikasi MAFX ada banyak banget trading tools yang bikin pengalaman trading kalian jadi semudah itu. Seperti trading signal, top volume, top mover, dan sentimen analisis. Kalian juga bisa trading demo di kondisi market real menggunakan dana virtual. Ada 4 opsi dana virtual, $1.000, $5.000, $10.000, dan $100.000. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan gaya trading kalian. Yuk download aplikasi MFX sekarang, link downloadnya ada di kolom deskripsi. Halo teman-teman semua, hari ini kita udah kedatangan tamu yang spesial banget nih. Hari ini gue bareng sama Ko Andi Sanjaya. Halo Ko. Hai Bert, apa kabar? Baik banget nih. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu nih, mungkin pasti pada ada yang udah kenal sama Andi Sanjaya, ada yang belum juga. Ko Andi Sanjaya ini, gue bilangnya mungkin financial content creator gitu kali ya. Boleh, bebas deh. Nyamannya kayak gitu, atau mungkin kan ada yang nyebut dirinya tuh financial apalah, financial apa. Sebenarnya Ko Andi sendiri tuh nyamannya disebut sebagai apa sih? Content creator aku iya, karena bikin konten juga di sosial media, trading juga iya, jadi mau dipanggil trader juga boleh. Ya, yang penting apa aja lah yang positif. Apa aja yang positif. Oke. Perjalanannya Ko Andi sendiri nih, aku kan ngelihat banyak banget bikin series-series di YouTube. Ada series yang ngebahas saham, ada yang ngebahas kripto, ada yang ngebahas forex juga nih. Tapi pengalaman investasi atau tradingnya itu sebenarnya awalnya tuh akarnya tuh mulainya dari mana sih? Cerita awalnya banget nih. Cerita awalnya banget dong, penasaran. Oke, jadi cerita awalnya banget. Mungkin kalau teman-teman atau di sosial media, ramainya tahu aku trading saham gitu ya, cryptocurrency. Kita juga explore market, semua market yang bisa ngasih cuan istilahnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya cerita awalnya banget tuh dulu waktu aku duduk di bangku SMA, itu tuh aku kenalan pertama kali sama dunia trading forex. Oh, justru jadi pertama tuh trading forex dulu? Pertamanya trading forex dulu. Jadi dulu tuh waktu itu kalau nggak salah aku baru usia 17 tahun banget dan belum punya KTP juga. Jadi kalau misalkan mau daftar trading di sekuritas saham, itu kan persyaratannya lumayan banyak. Salah satunya juga kalau nggak salah dulu tuh modal awalnya juga lumayan tinggi ya. Aku nggak punya uang segitu waktu itu. Dan awalnya tuh aku ngeliat dari sejak SMP sih sebenarnya waktu aku di rumah. Papa aku tuh kalau misalkan buka komputer atau laptop, itu tuh isinya grafik. Isinya grafik, artinya grafik udah market gitu, chart gitu? Chart, langsung chart. Gue tuh nggak ngerti apa yang dilihat bokap gue waktu itu. Tapi bokap gue sering bilang, lagi ngapain sih? Ini lagi trading forex segala macam gitu ya. Terus pas SMA, gue tuh les di satu tempat les. Dan ternyata guru les gue, pas gue lihat, itu tuh ngeliatin chart yang sama bokap gue gitu. Oh, artinya itu pasti rasa penasaran mulai naik tuh mulai naik gitu ya. Nah, kemudian gue tanya-tanya lah ke dia gitu ya. Lu ngapain sih? Ternyata trading forex dan segala macam. Baru di situ gue mulai penasaran. Anyway, waktu SMA, gue juga ada dagang gitu ya ke teman-teman gue, jualan segala macam buat dapetin duit. Artinya itu dari kecil emang udah passionnya udah cari duit tuh ya? Iya, semua orang suka uang lah ya. Manusiawi lah, semua orang pasti gatel tuh buat nyari duit. Iya, jadi gue tuh dari kecil tuh dikasih jajannya nggak terlalu besar juga menurut gue. Terus kayak kita kalau mau beli kopi yang Putri Duyung gitu juga kadang-kadang juga mikir lagi nih, aduh mahalan nggak ya? Aduh, uang jajan gue 4 hari tuh habis cuma buat beli 1 kopi kayak gini waktu itu. Jadi kayak mau nggak mau, ya gue terbiasa dengan kayaknya gue harus cari duit gitu kan. Teman-teman butuh apa ya gue coba untuk provide. Mereka kasih kita ya tukeran lah ya artinya. Mereka butuh apa, gue bantu cariin. Jadi gue gitu main ke forum-forum, ada yang bisa gue jualin nggak gitu ke teman-teman gue. Kayak gitulah. Jadi
Dari situ tuh kekumpul cukup banyak nih modal atau uang. Terus gue mikir lagi, kalau gue jualan kayak gini terus tuh ya capek tapi cuannya tuh nggak terlalu besar juga kan. Dulu Segitu-segitu aja gitu ya? iya, gue tuh sampai waktu itu jualan pulsa. Waktu itu zaman Jualan jualan pulsa yang cuannya paling cuma 300 perak, ada yang cuma 1.400 perak gitu kan. Jadi kayak mereka ada yang ngutang juga, gue langsung ruginya gede gitu kalau nggak bayar at the end of the day. Jadi kayak ya akhirnya gue mikir apa ya kira-kira bisnis yang bisa bikin gue punya modal segini bisa ngelipet lagi tuh. Akhirnya gue research lagi. Karena bokap gue trading forex, guru les gue trading forex, akhirnya gue coba untuk belajar trading forex. Coba untuk belajar. Iya, gue merasa kayak kayaknya lumayan menarik nih bidang ini nih atau aktivitas trading ini karena basically lu cuma perlu analisis lewat layar doang, nggak perlu gue nawarin ke teman-teman gue, lu mau beli ini nggak, mau beli ini nggak. Lu tinggal bisa langsung beli atau sell gitu ya di chartnya langsung dan lu tinggal analisis aja kira-kira marketnya bisa naik atau turun gitu. Dan waktu itu sepolosnya gue tuh kayak gini, gue mikir kayak ini kan arahnya cuma 2 ya, either naik atau turun. Naik turun 2 doang nih, 50-50 gitu ya? 50-50 lah harusnya kan. Iya. Until gue realize ternyata nggak sesimpel itu, bro. Nggak sesimpel itu ya? Gitu, iya. Itu awalnya sih. Artinya itu awalnya kan tadi dapat ibaratnya inspirasi dari bokap, dari guru les juga masuk ke trading gitu ya? Ya. Itu awalnya langsung profit atau gimana tuh? Nah, awalnya banget tuh gue pas coba. Gue masih ingat banget, awalnya banget nih gue deposit pakai uang beneran. Kalau nggak salah sekitar 500.000 sampai 1 juta lah ya, range sekitar segitu. Terus gue masih nggak terlalu ngerti. Awalnya gue cuman tradingnya di demo doang. Begitu gue coba, oke lah gue coba pakai uang beneran karena kalau nggak kerasa feel-nya gitu loh trading. Udah mulai berani, udah pengen ngelipet duitnya gitu ya? Yes, lu juga ngerti lah. Ngerti bedanya lah trading demo sama trading beneran gitu kan. Iya. Nah, habis itu gue coba dan gue waktu itu belum lupa nyeting kayak lotnya dan segala macem. Tiba-tiba gue opennya tuh 1 lot. Open 1 lot? Iya. Pakai modal berapa tuh kalau boleh tahu? Iya, tadi di range 500 sampai 1 juta lah, gue lupa Oke. berapa. Mungkin kalau anggap 500 ya, berarti cuma $50 doang. $50 doang? Open 1 lot, itu tuh naik turunnya 1 pipsnya itu tuh udah $1. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin gue hoki kali ya. Iya. Begitu gue entry, naik tuh. Naiknya kalau nggak salah sampai $10. Terus Udah 20% tuh ya? Ya udah 20% kan. Terus naik, turun dikit, naik lagi, turun dikit. Gue tegang sendiri kan. Iya. Kayak biasa lah, pemula kayak gimana kan. Terus kayaknya, udahlah, gue tutup dulu posisi salah ini kan. Akhirnya gue di awal tuh langsung cuan, ya dari 50 jadi $60 tuh. Wah, udah trade pertama 20%. Iya, gue beruntung banget gitu kan. Langsung dapat duit 100.000 waktu itu kan istilahnya. Ya dari situ mulai, dari situ gue merasa ini kayaknya bisa nih bikin gue dapat duit lagi dari sini kan. Ya udah akhirnya gue coba pelajari. Semakin lu ngerti, semakin lu mendalami trading forex, semakin lu kesempatan untungnya nggak sebanyak itu ternyata. Gue yang awalnya nggak tahu apa-apa salah pencet, gue cuma ngelihat ini kayaknya naik misalkan. Yeah. Gue pencet buy tiba-tiba naik. Tapi semakin lu mendalami dan mengerti misalkan tools ini, teknik ini dan segala macam, anehnya tuh gue semakin rugi dan kayaknya susah banget dapat profit dari trading dibanding gue nggak tahu apa-apa dari awal gitu ya. Gue nggak tahu itu mungkin cuma keberuntungan gue atau gimana gitu ya. Tapi seperjalanan waktu itu gue belajar dan gue coba explore tentang dunia trading ini. Banyak sekali gue main ke forum sini, main ke forum sana, join grup Facebook ini, grup Facebook sana kan. Akhirnya gue merasa kayak ini nggak sesimpel ini nih. Sampai di tengah-tengah tuh gue pernah kayak istilahnya deposit, margin call, deposit, margin call, deposit, margin call. Yeah. Kayak gitu terus kayak ya sempet stres juga. Uang gue, anyway gue semua bukan nggak minta uang orang tua ya. Jadi uang gue sendiri dari jualan segala macam. Kadang-kadang suka stres gitu sendiri kan. Aduh gue susah-susah nih ngumpulin duitnya. Misalkan 3 bulan baru kumpul segini. Margin call-nya cuma dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu aja. Gitu kadang-kadang. Duit yang udah setengah mati dikumpulin instan hilang gitu ya. Yes, jadi itu jatuh bangunnya gue waktu itu kerasa walaupun kalau dibanding sekarang ya dulu zaman dulu mungkin nggak terlalu besar gitu ya nominalnya karena gue masih SMA sampai kuliah lah waktu itu. Jadi di kuliah juga gue sempat berhenti karena gue merasa susah juga nih trading forex dan segala macam. Tapi gue tetap mencari informasi dan ilmunya. Mungkin gue stop tradingnya dulu karena gue nggak ada modal lagi gitu ya. Udah habis lah ya. Habis, terus ke kuliah, teman-teman juga lebih naik lagi lifestyle-nya segala macem. Jadi gue, ya udahlah, gue nggak trading dulu, stop. Karena rugi terus nih.
tapi gue tetap belajar kayak gitu. Tetap belajar. Sampai akhirnya ya kalau pas gue ada rezeki, selalu ketika gue ada duit tuh, duitnya tuh pengen gue puterin ke trading forex pokoknya. Jadi zaman dulu tuh segitunya. Gatel banget gitu ya? Iya, gue deposit lagi, akhirnya gue coba, gue trading lagi. Itu tuh perjalanan dari awal gue kenal forex, mungkin sampai 5 tahun ke depan, baru gue ngerti nih. Ini kayaknya yang gue harus lakukan tuh kayak gini. Gue tuh sempat cobain kayak cara-cara averaging, layering, martingale, semuanya gue cobain. Semuanya udah dicoba? Gue sampai mikir kayak gini. Gue join satu grup, terus gue belajar tentang expert advisor. Gue mikir, kalau misalkan gue bisa create satu expert advisor yang benar-benar mumpuni gitu ya istilahnya, ini bisa jadi mesin uang gue gitu istilahnya. Gue segitunya gue mikir bahwa opportunity di trading forex itu besar segala macam. Tapi until gue realize bahwa ya sehebat-hebatnya mesin uang itu nggak akan bisa ngalahin kita yang punya otak kayak gitu sih. Akhirnya gue belajarin lagi. Ya 5 tahun ke depan gue baru bisa mengerti the whole idea about trading dan apa sih yang seharusnya dan diperlukan atau bagaimana approach kita untuk bisa mendapatkan profit di trading ini sendiri sih. Oke, menarik. Tapi kan kalau aku dengar tadi perjalanannya itu makan waktu 5 tahun. 5 tahun itu menurut aku tuh bukan waktu yang pendek. Yes. Kenapa nggak nyerah di tengah? Kenapa? Apa sih yang bikin motivasi buat terus coba gitu? Karena aku mikirnya banyak banget nih trader pemula terjun ke market forex, nyobain, loss, terus udah, wah gue nggak bisa lagi. Ini kenapa bisa tahan sampai 5 tahun gitu? Oke, gue juga nggak ngerti kenapa kali ya. Mungkin di tengah-tengah tuh gue udah kayak, udahlah nyerah. Kayak gue ada stop 6 bulan, 1 tahun untuk coba untuk mengerti tentang trading dan segala macam. Tapi at the end of the day itu selalu ada yang nge-trigger gue balik untuk ngerti atau belajar forex lagi. Entah kenapa ya, mungkin tiba-tiba gue ngelihat di internet atau di sosial media atau di mana ada yang bisa profit dari forex atau ada yang bisa cuan dari forex dan segala macam. Dan gue juga nggak tahu itu bener atau enggak, akunnya demo atau beneran dan segala macam. Tapi itu semua tuh gue ambil tuh sebagai motivasi buat gue. Motivasi. Kalau orang lain bisa, kenapa gue nggak bisa sih? Gitu kan. Dan gue juga berpikir bahwa waktu itu gue coba untuk cari tahu 90% trader forex itu ya at the end loss gitu ya. Ya kenapa gue harus jadi 90% ya? Kalau gue bisa belajar dan mendalami untuk jadi 10% dari itu. Kayak gitu. Nah mungkin 90% ini gue cari tahu nih kenapa mereka majority itu loss. Ternyata mereka majority loss itu karena dari awal mindsetnya mereka gue pengen kayak cepet. Sama kayak yang gue lakuin dulu waktu gue SMA. Yes. Semua yang pemula pasti begitu. Gue kenal forex. Jalan pintas gitu kan? Yes. Gimana caranya duit gue segini, pengen cepet lagi dilipetin lagi gitu istilahnya. Dan ternyata approach gue di awal tuh udah salah banget. Jadi gue mulai belajar money management, risk management, psychology trading, strateginya juga gimana biar kitanya lebih stabil secara psikologis. Nah itu baru gue jalanin dengan lebih stable lagi kayak gitu. Jadi gue ngerasa bahwa ya secara data nggak salah 90% karena gue juga bagian dari 90%, tapi gue tetap harus survive dan gue nggak keluar dari industri ini untuk jadi 10% yang berhasil. Kayak gitu sih motivasinya. Oke. Dan artinya waktu di masa fase awal belajar itu kan, itu udah 10 tahun lebih lah ya, udah lama banget tuh ya. Iya. Itu kan artinya tempat belajarnya juga sama, kondisi yang sekarang tuh udah beda banget. Kalau sekarang kan mungkin banyak banget financial creator atau orang mentor-mentor di internet tuh udah banyak banget nih. Kalau dulu Ko Andi artinya belajarnya tuh, tadi aku sempat dengar ikut-ikut forum gitu. Iya, ikut forum. Karena gini, di forum tuh banyak banget informasi di sana. Tapi yang jadi downside-nya menurut gue, di forum ini tuh gue nggak tahu orang di baliknya itu beneran sukses atau enggak, tradingnya gimana, atau dia cuman ya tulis-tulis apa yang ada di kepala dia doang. Karena gue juga pernah jadi, di forum itu tuh gue pernah jadi initiator ininya gitu. Gue iseng-iseng bikin strategi gitu. Pernah jadi ahlinya gitu ya? Pernah jadi sok-sok ahlinya dan orang-orang bisa percaya sama gue juga. Padahal gue tidak terbukti waktu itu bisa profit konsisten gitu. Tapi ya gue coba untuk pengen tahu aja kalau gue sharing kayak gini tuh responnya gimana. Ternyata diterima baik dan ya mereka nggak tahu siapa gue yang waktu itu sebenarnya gue masih lost juga dari trading gitu kan. Cuman ya dari situ gue jadi belajar banyak, buka wawasan. Cuman kurangnya adalah kalau dibanding sama zaman sekarang, kita bisa langsung lihat trading performance-nya dia seperti apa, atau memang reputasi dia di dunia trading seperti apa. Jadi jauh lebih meyakinkan. Kalau di forum kan ya udah cuman sekedar dibalik meja komputer aja atau keyboard komputer aja dia istilahnya menuangkan idenya kayak gitu. Jadi
Kenapa menurut gue dulu agak sedikit lebih lama gue belajarnya? Karena dulu tuh gue cuma bisa belajar dari forum. Instagram belum banyak yang sharing tentang hal-hal yang berbau edukasi. YouTube juga mungkin gue juga masih belum tahu dan segala macam. Jadi agak lebih sulit aja sih untuk mencari satu sumber yang benar-benar bisa gue percaya dan gue ambil dari situ. Gue harus trial and error-nya banyak banget, baru akhirnya gue dapet idenya seperti apa dari kesalahan-kesalahan gue. Menurut gue sekarang kalau misalkan trader-trader yang mau masuk atau mulai dari nol gitu ya, untuk trading forex juga, menurut gue jauh lebih gampang lagi dan nggak perlu waktu 5 tahun kayak gue untuk belajar. Menurut gue 1 tahun udah bisa menguasai fundamental basic tradingnya. Tinggal dia perlu psychology tradingnya based on jam terbangnya dia aja nanti di market seperti apa. Kurang lebih kayak gitu. Seiring berjalannya waktu pasti nanti bakal kuat sendiri mentalnya, lebih teratur, ikutin sistem tradingnya tuh udah gampang ibaratnya kayak gitu betul, ya. Betul. Tapi apakah kan artinya mengalami kesulitan tuh waktu dulu belajar. Yeah. Apakah kesulitan itu jadi inspirasi buat berbagi ilmu-ilmunya di sosial media nih? Ya itu salah satunya. Karena waktu itu kenapa gue tiba-tiba pengen istilahnya sharing apa yang gue suka, apa yang gue bisa, dan karena menurut gue gini, ketika gue men-sharingkan sesuatu ke orang lain gitu ya, atau dalam hal ini ke teman-teman trader di sosial media dan segala macam, itu tuh gue belajar juga bro. Sambil belajar juga Karena ya? itu juga gue belajar juga gitu. Apa yang gue sharingkan, itu ya itu yang harus gue lakukan juga di dalam trading sistem gue atau trading journey gue sendiri. Jadi ketika gue ngobrol sama lu sekarang, gue mengingatkan banyak hal juga tentang memori masa lu kayak gini, perjuangan gue sampai di titik ini seperti apa. Gue ngasih satu edukasi atau info ke teman-teman trader semua gitu ya. Ketika itu gue lakukan, itu tuh ngerimain gue juga. Atau gue juga jadinya misalkan lagi ngomongin money management dan segala macam. Kita balik lagi secara manusiawi, kadang-kadang greedy itu pasti ada, terus kayak fear juga masih tetap ada dan segala macam. Jadi how to control itu dengan cara gue berbagi, mereka dapat positifnya, dan itu jadi reminder buat gue juga kadang-kadang kayak gitu. Dan itulah yang menurut gue yang gue sukain zaman dulu gitu ya. Dan gue nggak dapat banyak informasi tentang hal itu, gue coba share di kehidupan yang sekarang gitu. Siapa tahu bisa bermanfaat, dan menurut gue apa yang gue cari waktu itu dan akhirnya gue bisa dapetin, itu sayang aja sih kalau nggak dibagiin ke teman-teman semua yang mau belajar kayak gitu sih. Menarik, artinya di saat kita sharing tuh ilmunya justru makin kita dalami makin matang sendiri gitu ya. Betul. Cuma sebagai konten kreator gitu, finansial nih, pasti kan banyak banget orang-orang followersnya, subscribersnya itu yang ngelihat Ko Andi tuh sebagai mentor gitu ya. Iya. Tapi mungkin ada nggak sih, aku yakin pasti ada, orang-orang yang protes, orang-orang yang sebel ketika Ko Andi nggak nyampein sesuatu. Aku boleh share nggak sedikit apa yang paling terkenang? Mungkin di awal-awal banget kan, baru pertama-tama naik tuh pasti ada liatin komen, aduh ini komen bikin gue sakit hati banget atau kayak gimana, ada nggak? Ya sebenarnya puji Tuhannya waktu di awal-awal banget itu ketika gue sharingnya nggak yang istilahnya apa ya, kayak kan kalau awal-awal gue sharingnya lebih heavy-nya ke saham. Heavy-nya ke saham. Dan ketika gue sharing itu tuh gue lebih banyak ke edukasinya. Dan ya puji Tuhan waktu gue sharing edukasinya tuh dapat responnya yang positif juga, lumayan. Tapi kalau misalkan hate comment atau negatif comment kayak gitu tuh biasanya lebih ke gue bikin satu video dan gue bikin satu videonya analisis nih. Misalkan saham A, gue analisis. Gue di video udah jelas bilang bahwa ini cuman point of view gue aja. Dan kalau misalkan salah dan gue trade juga, lu analisis sendiri lagi gitu kan. Pasti selalu ada reminder, ada boundaries-nya, mesti analisis sendiri juga dong. Betul, harus analisis lagi, do your own analysis. This is not financial advice. Dan gue juga selalu bilang, kalau gue rugi pun, ya buat gue nggak masalah, karena gue udah set the risk-nya seperti apa, manage money-nya seperti apa. Tapi kadang-kadang kalau misalkan nggak sesuai nih plan gue, kadang-kadang suka muncul aja nih di komen segala macam. Menurut gue ya wajar-wajar aja, karena mungkin kalau gue di posisi mereka yang pengen dapat view atau insight dan nggak terlalu ngerti tentang trading, bahwa trading itu bukan sesuatu yang pasti gitu ya. Trading itu kan sesuatu yang kita nggak tahu harga di masa depan atau 1 jam lagi atau hari besok tuh berapa, nggak ada yang tahu, karena itu sesuatu yang istilahnya
belum ada datanya, belum terjadi, dan yang bisa kita lakukan cuma analisis. Memperbesar kemungkinan harganya bisa naik atau turun, istilahnya kayak gitu. Nah, yang kita lakukan sebagai seorang trader, kita menganalisis gitu. Bukan istilahnya, memprediksi tepatnya harganya di berapa gitu, bukan. Nggak ada yang bisa 100% prediksi ini pasti terjadi, pasti profit itu nggak ada lah. Nggak ada, betul. Gue setuju. Jadi, kita cuma memperbesar kemungkinan aja potensinya harganya mau naik atau turun. Kayak gitu doang. Tapi ya kadang-kadang kalau misalkan salah gitu ya muncul aja lah ada beberapa gitu ya. Atau yang menarik itu yang kemarin, yang kita live trading. Ya, kita sempat live trading ya. Kita live trading NFT kan. Itu di situ gue udah bilang bahwa gue pakai satu strategi ini tuh, gue udah backtest dulu nih. Misalkan 1 tahun sebelumnya berarti dari 12 NFT sebelumnya, atau kita bilang 10 NFT sebelumnya gitu ya. Ketika kita trading news gitu ya, buat teman-teman yang nggak tahu, non-farm payroll, salah satu berita yang bisa membuat harganya dalam waktu singkat volatilitasnya tinggi gitu ya. Nah, gue udah bilang bahwa gue pakai strategi ini 70-80% itu kita bisa dapat profit. Tapi bukan berarti gue bilang pasti akan profit, gitu kan. Nah, gue backtest 10 NFT ke belakang, 2-3 momentum gitu, atau 2-3 kali NFT, itu tuh pergerakannya nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, tapi gue tetap akan pakai strategi ini, mau bagaimanapun, karena based on historinya, ketika kita analisis dan kita dapat datanya, ya probability-nya 70-80% marketnya akan sesuai gitu. Dengan strategi ini kita bisa dapat profit. Tapi khusus di NFT yang terakhir, yang kemarin, yang bulan Agustus kemarin, nah itu tuh sebenarnya kejadian yang 20-30%-nya. Dan yang waktu itu ikutan gitu ya, live trading, ya agak kecewa, tapi kita udah, kalian kecewa ya, gue juga kecewa gitu, nggak sesuai. Tapi this is the reality gitu, nggak selalu bisa dapat profit. Yang penting tuh jangan sampai kita malah greedy gitu. Oh, NFT kayaknya bisa dapat cuan dan segala macam. Ya kita all in, misalkan full margin dan segala macam. Ya itu yang menurut gue approach yang juga kurang dewasa lah, atau kurang bijaksana lah. Jadi gue selalu bilang bahwa di dalam dunia trading tuh nggak ada yang pasti gitu. Yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan hasil yang baik di kemudian hari atau di jangka panjangnya adalah kedisiplinan kita hari ini. Kayak gitu sih. Bahkan soalnya kalau kita lihat nih, misalnya ada satu strategi trading nih, kayak tadi, probabilitasnya udah 80%. Orang tuh cuma ngeliat kalau 80% tuh udah tinggi banget. Padahal lupa tuh, ada 20%-nya. Yes, betul. Biasanya cuma mikir 80% probabilitasnya tinggi, tapi lupa 20%-nya masih bisa loss kok sebenarnya. Betul. Jadi kalau nanti next NFT live trading lagi nih, bareng sama MFX lagi, gue tetap akan pakai strategi yang sama, walaupun NFT sebelumnya nggak sesuai gitu ya. Tapi gue punya satu pegangan data di mana dengan strategi ini tuh probabilitasnya sebenarnya 70-80% kayak 70-80%. Oke, kalau aku lihat dari sosial medianya Ko Andi nih kan ada nge-share soal saham juga, kripto juga, forex juga. Sebenarnya bedanya sendiri karakternya bagi Ko Andi tuh beda-bedanya kayak gimana sih? Oke, jadi gini. Pertama kali gue kenal forex setelah gue kuasain, maksudnya bagaimana harganya bisa bergerak dan segala macam. Gue penasaran sama instrumen finansial yang lainnya, yang memang punya fluktuasi dan juga bisa ditradingkan. Salah satunya gue masuk ke saham tahun 2017-2018. Setelah itu, gue kenal kripto di 2020. Dan gue akhirnya bisa dapat exposure yang cukup besar gitu ya, financial market. Dan menurut gue sebenarnya uangnya ya kadang-kadang cuma pindah-pindah aja. Nah, gue sebagai seorang trader, tugasnya adalah melihat potensinya atau probabilitas yang paling tinggi, atau yang tadi ya, potensi performance instrumen apa yang saat ini lagi bagus kayak gitu. Jadi gue akan melihat misalkan tahun ini kriptonya udah mulai mau bull run lagi. Gue akan fokusin mungkin untuk taruh portofolio investasi gue lebih besarnya di cryptocurrency misalkan. Ini contoh. Atau gue ngelihat ini cryptocurrency-nya udah mau winter lagi, gue akan switching ke instrumen yang jauh lebih safe dan juga masih ada potensinya. Misalkan ke saham, gue akan switching lagi ke saham. Nah, menariknya forex ini, kan ini mata uang ya. Jadi menurut gue, dia itu spesial karena dia itu menggabungkan dua mata uang dengan kekuatan yang berbeda. Makanya bisa naik dan turun tuh karena
Mungkin yang satunya melemah, yang satunya menguat. Dan di forex tuh kalau nggak salah tuh mainly yang kita tradingkan di broker forex, apalagi di MFX tuh kalau nggak salah ada 7 major mata uang gitu ya, 7 mata uang dan nanti saling dipasang-pasangkan. Jadi dia tuh punya karakteristik yang berbeda-beda di setiap pairnya. Nah makanya di forex sendiri kalau gua memang akan terus alokasikan uang gua untuk trading di forex itu sebagian gitu ya. Apalagi kita bisa dibantu leverage juga dari sini. Jadi forex bakal lebih fleksibel aja sih menurut gua. Oke, ini kalau misalkan bagus ya udah gua trade segala macam. Bedanya kalau di kripto sama di saham, gue lebih ngelihat di situ ada cycle-nya yang perlu kita perhatikan dan juga kita harus tahu sih momentumnya kapan yang baik untuk masuk di market tersebut kayak gitu. Tapi kalau di forex karena lebih banyak opsi, lebih banyak mata uang yang bisa ditradingkan dan juga ada komoditinya, apalagi teman-teman di Indonesia trader suka trading gold ya. Gold udah paling rame tuh. Ya, atau nggak bisa trading indeks ini juga kan, trading indeks US-nya juga dari situ. Ya itu juga bisa kita jadikan opsi untuk trading kayak gitu. Jadi lebih ke strategical aja, yang mana nih kira-kira yang lagi oke, portofolionya kita switching aja ke yang kita lihat lagi cycle-nya lagi mau naik. Tapi kalau di forex sendiri sih gue ngelihat selalu ada opportunity kalau misalnya kita bisa cari di situ sih. Aku juga ngelihat kan kalau di Indonesia terutama ya, itu orang lebih familiar sama saham dibandingkan sama forex gitu ya. Aku ngelihatnya sih gitu. Dan banyak banget orang yang dari investor saham, dari trader saham itu mau terjun ke forex tuh pasti ada rasa takutnya. Ada kayak, aduh beda nih gitu kan. Sebenarnya bisa nggak sih strategi yang udah dipelajari, ilmu-ilmu yang udah dikumpulin waktu trading dan investasi saham dipakai di market forex? Kalau menurut Ko Andi gimana? Pertanyaan yang bagus. Kalau yang awalnya kenalnya sama trading saham, ke forex takut. Gue dulu dari forex, masuk saham juga takut bro. Gue juga takut waktu itu dari forex masuk saham karena mekanismenya totally berbeda. Perbedaan awalnya dari mana sih sebenarnya? Market saham itu kalau kita bilang direct market dan spot market lah istilahnya ya. Nah, sedangkan di forex ini sendiri ini adalah produk turunan atau derivatif market yang kita tradingkan atau transaksikan adalah kontrak berjangkanya. Istilahnya kayak gitu. Maka dari itu untuk trading di market yang very very liquid di forex market ini ya kita nggak bisa langsung direct. Kita perlu ada brokerage untuk jadi penengah dan kita juga ditambahkan capacity untuk bisa pakai leverage. Buat apa? Ya buat kita bisa trading dengan nominal yang kecil. Kalau nggak, minimal kita bisa bisa buka satu lot aja 100.000 US dollar atau berapa itu 1,5 M lah ya istilahnya. Which is very very gede dan nggak akan ada trader forex gitu kalau nggak ada broker yang bisa menengahi atau solve this issue kayak gitu. Jadi menurut gua pribadi, ketika gua mau coba untuk belajar trading saham dari awalnya basic gua forex, gua perlu adaptasi. Karena ada perbedaan karakteristik market. Sama juga dari trading saham ke forex juga ada perlu adaptasi. Mungkin nggak biasa, kenapa ya tiba-tiba harganya bisa turun, padahal baru turun sedikit aja, balance gue ada minusnya 30% misalkan kayak gitu. Nah, karena kita tradingnya di futures market atau di leverage market. Maka dari itu, pertama-tama kita perlu ngerti dulu nih mekanismenya seperti apa, risk-nya juga beda gitu ya, cara approach-nya berbeda. Tapi kalau in terms of technical analysis-nya atau the way kita menganalisis sebuah marketnya, menurut gue nggak terlalu banyak berbeda. Tinggal kita tahu aja nih, kira-kira strategi yang ini lebih cocok, bisa diaplikasi nggak, misalkan kita punya satu strategi saham, bisa diaplikasi nggak di forex market gitu, di backtest aja. Nah kadang-kadang kalau di saham yang gua lihat paling mencolok, paling berbeda daripada di antara market saham dan forex adalah dari sisi volumenya. Jadi kalau misalkan di saham ada volume, yes. Di forex juga ada volume, yes. Perbedaannya adalah karena market forex very very liquid, kayak setiap harinya itu ada perputaran uang yang cukup stabil lah ya. Karena apa? Karena ya biasanya memutarkan uang ini ya big institution, banking lah, big player dan segala macam. Jadi mereka udah tahu alokasinya segala macam. Volumenya nggak terlalu bisa dilihat kayak gitu. Jadi kalau dibuka di chart volume volume daripada satu pair, misalnya Euro USD kita buka chart volumenya biasanya
nggak terlalu banyak informasi yang bisa kita ambil dari situ. Jadi memang 90% lebih pure ngelihat harganya. Nah, kalau misalkan di saham, karena satu market yang mungkin secara likuiditasnya di bawah gitu ya, di bawah forex, dia punya pergerakan volumenya itu akan jauh lebih bisa dianalisis. Ini ada money flow yang masuk atau enggak di satu saham tersebut dan segala macam dilihat dari volume-volume misalkan 30 hari ke belakang. Jadi lebih jelas. Jadi kalau kita tahu ada dua perbedaan ini, karena karakter yang satu ini very liquid, yang ini agak kurang liquid gitu ya istilahnya. Atau nggak seliquid si forex. Jadi volumenya itu di forex mungkin bisa nggak terlalu perlu difokusin. Tapi kalau di saham perlu difokusin karena ada satu informasi tambahan yang bisa kita dapetin untuk kita bisa cari saham yang bagus kayak gitu sih. Artinya balik lagi nih, mau instrumennya apapun, mau itu forex, saham, kripto, bukan masalah dari instrumennya yang bikin seseorang itu harusnya jadi takut, tapi gara-gara nggak ngertinya justru mesti belajar, iya nggak sih? Iya, sebenarnya. Contohnya ya. Kemarin ini misalkan gue udah terbiasa nyetir mobil Jepang. Ya. Kemarin ini teman gue minta disetirin, tapi mobilnya mobil Eropa. Ya. Ketika gue coba nyetir, gue bisa nyetir gitu ya, nggak pernah nabrak, nggak pernah apa-apa. Tapi ketika gue nyetir dan gue nggak terlalu ngerti mobilnya, kalau nggak salah, kalau di mobil Jepang tuh sennya di kanan, di sebelah kanan gitu ya. Ternyata di Eropa gue baru tahu di sebelah kiri. Jadi sebelah kanannya tuh malah wiper gitu. Nah, gue tuh perlu adaptasi lagi gitu ya untuk nyetir ini. Tapi tetap kita harus kenal dulu, oh mobil Eropa tuh ininya kayak gini. Jadi kadang-kadang gue suka kagok aja, mau sen kanan kiri, malah wipernya yang aktif kayak gitu kurang lebih. Jadi kita bisa trading, tapi instrumennya sendiri ya kita juga harus pelajari lebih lah. Tapi nggak terlalu take extra effort kok, itu cuman kita ngerti mekanismenya doang menurut gua. Jadi ketika gua switching atau gua mempelajari trading saham, nggak butuh waktu lama karena gua udah ngerti trading forex seperti apa, cuman perlu adaptasi sedikit aja, mengenal nih mobilnya ini seperti apa kayak gitu. Ketika di kripto juga sama. Gua ketika udah ngerti di trading saham dan forex, gua ketika trading di kripto nggak perlu adaptasi lama karena untuk menganalisisnya, untuk menyetirnya itu gua udah tahu gas remnya di mana kayak gitu. Aku kan sering lihat Ko Andi tuh ada analisis saham iya, forex iya, kripto iya. Artinya kan Ko Andi tuh sibuk banget dong bikin konten juga. Iya. Aku penasaran sih dalam satu harinya Ko Andi nih. Itu ngebagi waktu tuh kayak gimana sih sebenarnya? Oke, gini. Jadi kalau misalkan kita harus lihat tipikal trader dulu, jenis tradernya ya. Kalau gua itu swing trader. Oke. Jadi gue tuh nge-swing trader itu biasanya ngelihat time frame-nya agak sedikit besar. Nggak yang kecil banget dan satu candlestick-nya juga nggak kebentuknya dalam hitungan menit. Yeah. Biasanya jam gitu ya minimal. Jadi gue tetap tahu, jadi kayak di otak gue tuh udah tahu nih. Pertama kali ketika gue bangun tidur gitu ya biasanya, gue tahu market forex itu di pagi hari, di Asia market buka, volatilitasnya agak turun dibanding market US. Ketika dia buka gitu ya. Maka dari itu, fokus gue di pagi hari biasanya gue lihat market saham. Karena market saham di Indonesia itu lagi buka. Ya kan? Dan ketika gue ngecek, gue nggak perlu ngecek 600 saham, sekarang udah 800 saham yang sekarang udah listing gitu. Gue cuma ngecek performance kira-kira di pagi hari ini tuh saham-saham yang gue masukin watchlist aja yang perlu gue pantau. Jadi gue ngelihatnya juga cepat gitu. Apalagi kalau pergerakan di saham, untuk swingnya, biasanya itu pergerakannya itu ketika kita mulai dari entry sampai close, biasanya itu bisa, kalau gue pribadi ya, bisa dari mulai 3 hari, 3 minggu, atau 3 bulan, baru gue close gitu. Karena kecenderungan market saham itu agak sedikit slow gitu ya, pergerakannya. Apalagi kalau gue biasanya lebih prefer trading atau swing trading di market yang agak liquid. Jadi blue chip biasanya atau di second liner masih oke. Third liner gue udah enggak biasanya. Jadi gue udah tahu nih apa yang gue perlukan, apa yang gue mau lihat di market. Jadi nggak takes extra time gue juga untuk istilahnya ngelakuin sesuatu yang nggak perlu gitu. Atau nggak necessary ketika gue ngecek market saham misalkan. Nah kemudian balik lagi, market cryptocurrency 24 jam, 7 hari gitu ya. Nah balik lagi, biasanya gue ngerti dulu nih satu market crypto ini, hampir semua cryptocurrency tuh related banget pergerakannya ke Bitcoin. Jadi gue nggak akan
satu-satu gue liatin, tapi gue ngeliat dulu nih bigger picture-nya si Bitcoin-nya ini pergerakannya seperti apa sekarang. Kemudian baru gue cek secondary dan koin-koin yang mendukung lainnya, misalkan Ethereum-nya gimana, atau misalkan BNB-nya gimana, atau koin-koin kayak Doge-nya gimana segala macam. Kalau memang ada pergerakan, misalkan gue pas lihat, kenapa ya tiba-tiba hari ini Bitcoin-nya naik 1-2% nih, biasanya kalau udah jam segini masih 0,5% misalkan naik turunnya. Nah, baru gue cek kira-kira ada pergerakan yang menarik atau enggak. Tapi ya gue juga tahu biasanya market ya either Bitcoin atau misalkan market Forex, biasanya dia lebih jalannya atau kencengnya itu volatilitasnya masuk itu ketika US marketnya buka gitu. Ketika pasar di sana, financial market di sana itu aktif dan buka. Sehingga karena mungkin di US saat ini kan US kan jadi ini ya, center money-nya di situ kan. Jadi kayak perputarannya jauh lebih tinggi gitu ya. Sehingga yang kita fokusin biasanya lebih ke jam-jam tersebut. Dan kita bikin analisis dulu misalkan, kalau di Forex, gua saat ini yang menarik menurut gua GBP USD. Paling sama Gold XAU USD. Jadi gua udah ngeliat dan gua udah nge-mapping dulu area-area yang gua highlight, kemungkinan gue open posisi di area tersebut, jadi gue pasang alarm doang. Sesimpel itu. Dan gue kayak nggak perlu harus ngecekin dan segala macam. Kayak sekarang market kan lagi jalan, kita podcast juga ya. Gue nggak worry juga, aduh ini posisi gue gimana segala macam kan. Karena ya balik lagi, nanti juga kita bisa, kalau gue ada posisi, kita bisa pasang stop loss. Dan kita juga bisa pasang take profit. Jadi nggak perlu worry juga gitu. Menurut gue, karena gue nggak yang istilahnya sebagai seorang trader, tapi nggak pengen waktu gue dituker untuk mantau harga market all the time. Jadi gue mengambil jalan gue sebagai swing trader yang jauh lebih nyantai. Gue bisa podcast, gue bisa bikin konten. Dan gue juga ngerti marketnya sekarang lagi mau ngapain juga terserah. Karena gue udah punya di otak gue, ini paling kalau kesini ya gue udah tau lah ini opportunity-nya misalkan bisa gue ambilnya malam ini misalkan segala macam. Jadi kayak udah didesain aja. Maka dari itu gue bilang bahwa satu pekerjaan ini sebagai trader atau kita trading ini juga kadang-kadang perlu jam terbangnya itu untuk lebih mengerti dan biar kitanya lebih stabil, menjalani kehidupannya nggak yang istilahnya kayak ini banget gitu ya, into trading banget. Kadang-kadang tutup kamar segala macam, diajak pergi segala macam, nggak, gue mau trading cari duit istilahnya kayak gitu. Nah, gue lebih ke yang lifestyle gue juga tetap jalan seperti biasa, tapi gue tetap ada aktivitas trading di belakang itu kayak gitu. Soalnya kan aku juga sering banget dengar stigma negatif soal trader kan, wah trader tuh mesti mantauin chart dulu, ngeliatin chart dulu, gimana tuh, terus-terusan gitu. Artinya kalau di Koandi tuh nggak bener ya artinya ya? Gue sih nggak benar. gitu. Trade life balance-nya tuh masih ada gitu ya? Harus menurut gue. Harus masih ada. Banget. Ada nggak sih kayak sosok inspiratif di dunia finansial yang jadi panutannya Koandi? Inspiratif kalau misalkan di Forex tuh gue nggak terlalu tahu ininya ya. Profil-profilnya juga ketika gue cari-cari juga nggak terlalu banyak lah ya istilahnya trader Forex yang benar-benar istilahnya profilnya itu diangkat kayak gitu. Yang gue tau kayak cuman kayak George Soros doang ketika waktu itu terjadi Black Friday kalau nggak salah ya. Ya itu doang gitu. Tapi itu juga kan karena powernya dia sendiri gitu ya ketika itu. Nah sebenarnya kalau misalkan di trading saham sendiri sebenarnya ada satu tokoh yang gue cukup adore sama dia dengan cara approach tradingnya dia, namanya Mark Minervini. Gue baca buku-bukunya dia dan menurut gue cocok banget sama apa yang mau gue lakuin di financial market. Dia juga tipikalnya swing trading dan dia juga punya sistem yang menurut gue masuk akal, make sense dan juga proven gitu ya, proven karena dia ikutan US Investing Championship dan dia juga menang beberapa kali dari situ. Dari modalnya misalkan 100%, anggap dia bisa gain like in satu tahun ya, dalam satu tahun tuh dia bisa 100 bahkan 200% lebih gitu, which is di US stocks market luar biasa. Luar biasa. Kalau nih buat teman-teman di rumah nih yang mau masuk market forex gitu, mau jadi trader, mau belajar masuk jadi trader, ada nggak sih satu tips aja nih dari Ko Andi buat teman-teman yang mau terjun ke market forex gitu? Menurut gua yang pertama mulai dulu aja, tapi mulainya jangan langsung pengen kaya cepet. Tapi gue pengen mulai untuk mengerti. Ya kita manifest, kita punya waktu dan juga pikiran kita bisa mulai dari akun demo juga kan sekarang. Betul. Jadi kalau di MIFX itu bisa buka akun demo, terus habis itu
ya kita bisa trading kayak beneran, kayak punya uang beneran, tapi kita kalau rugi nggak kerugian apa-apa. Tapi kalau untung juga ya jangan minta nagih duit ke MFX gitu ya istilahnya gitu ya. Betul. Tapi dari situ tuh jadi kita punya gambaran, kita tuh jadi mulai ngerti kira-kira ini cocok nggak sih buat diri kita dan segala macam. Ngerti resikonya dan nanti kita pertimbangkan kalau gua akhirnya deposit segini gitu ya. Kira-kira gambarannya ketika gua trading 1 bulan yang lalu pakai demo gitu ya. Oh ternyata lumayan lah bisa dapat segini segala macam. Nah yang penting prosesnya aja. Kita punya proses. Semakin kita ya kayak kita lah. Dulu awalnya anak kecil, bayi, unstable gitu ya. Secara emosi segala macam. Sekarang lu di umur yang sekarang udah jauh lebih dewasa. Sama kayak misalkan perjalanan kita trading di awal pasti emosi kita mainnya banyak dan segala macam. It's just a matter of time aja. Kita bertumbuh, berproses. Kita perlu waktu untuk mencapai level kedewasaan yang at the end of the day bikin kita jauh lebih nyaman untuk bisa membuat aktivitas trading itu tuh masuk ke dalam hidup kita. Menurut gua gitu. Menarik. Kalau Andi sendiri nih, kalau pengalamannya kan artinya udah sempat coba-coba aplikasi MFX gitu ya. Iya. Apa yang menurut Ko Andi menarik banget dari aplikasi MFX? Oke, di aplikasi MyFX itu sebenarnya yang gue suka lihat itu kayak karena gue sebelum pakai MyFX gue udah tahu kayak ada Auto Chartis dan Trading Central. Itu tuh dua apa ya istilahnya dua outsource yang sebenarnya bisa membantu kita para trader itu untuk melihat pola-pola pattern atau potensi kemana pergerakan arah selanjutnya. Jadi ketika gue analisis, sometimes tuh gue suka ngeliatin nih, kalau menurut si Auto Chartis dia naik atau turun. Kalau menurut Trading Central naik atau turun. Nah kalau gue sama gitu, sesuai sama mereka, biasanya gue open dengan resiko yang udah gue atur sedemikian rupa gitu. Jadi itu menurut gue bisa menambah keyakinan gue aja sih. Trading ketika gue pakai aplikasi MyFX gitu ya. Udah ada informasi-informasi tersebut. Kalau pakai MetaTrader biasa, nggak ada kayaknya gitu ya. Nggak ada. Jadi kadang-kadang gue butuh second opinion juga. Kenapa gue cukup apa ya, put the consideration dari dia punya analisis ke pertimbangan gue. Decision untuk entry atau enggak. Karena menurut gue, karena gue sebenarnya tahu Auto Chartis itu kan melihat berdasarkan pattern dan gue tahu juga dia punya sistemnya seperti apa gitu. Jadi gue cukup apa ya istilahnya cukup bisa dijadikan satu patokan juga nih. Kira-kira yang dia analisisnya valid nggak ya? Atau gue yang salah analisis? Kadang-kadang kayak gitu. Jadi itu yang gue manfaatkan gitu ya di aplikasi MyFX. Tapi kalau untuk pemula sih menurut gue yang very very useful dan helpful adalah edukasinya sih. Jadi itu aplikasi bukan cuma sekedar trading, tapi lu bisa belajar juga dari situ, ada video-videonya, ada banyak manfaatnya, lalu cek sendiri lah udah pokoknya di aplikasinya satu-satu lah dibuka-bukain lah, pasti dapat banyak kayak gitu. Oke, terakhir nih, aku minta Ko Andi jujur, kalau boleh milih di antara satu instrumen finansial aja nih, saham, kripto atau forex bakal pilih yang mana? Jujur ya? Jujur aja. Oke gini, gue bikin pertimbangan dulu nih ya. Gue bilang kalau cryptocurrency, walaupun volatilitasnya tinggi, tapi dia ada satu hal yang menurut gue kurang, masih ada resikonya adalah di eksistensi daripada dianya sendiri. Ya. Karena ya balik lagi, exchange tuh sekarang juga agak sedikit struggle gitu ya, penetrate ke negara-negara segala macam. Dan kayak kemarin juga ada kasus yang exchange-nya tiba-tiba bankrupt dan segala macam juga itu masih unstable banget lah ya industrinya. Karena ini adalah market yang baru gitu, financial market yang baru. Kalau di saham, menurut gua, ketika kita udah punya certain amount of money, itu bagus banget. Karena ya notabene trading di spot market dan dia nggak ada sih ada leverage-nya, ada kayak misalkan pakai marginnya juga bisa, tapi ya kali 2 kali 3 kalau nggak salah ya biasanya. Itu juga bisa dilakuin, tapi ya pergerakannya agak lama aja. Nah, forex ini sendiri menurut gua kayak kita bisa dapat opportunity banyak di sini, kita bisa dapat leverage juga di sini, dan ini sebenarnya cocok untuk trader-trader yang agresif sebenarnya. Tapi balik lagi, bukan berarti nggak bisa diaplikasikan sama trader yang ini ya, yang lebih apa namanya lebih konservatif atau yang kayak lebih nge-swing dan segala macam. Itu juga bisa di situ. Tapi kalau gue pribadi, karena menurut gue semua market ada positif dan negatifnya, sebenarnya gue cocoknya di saham. Buat trader kayak gue. Tapi gue manfaatin forex buat bisa pakai leverage-nya. Gue bisa cari opportunity di market yang lebih luas. Karena kalau di saham, kadang-kadang
IHSG-nya kita lagi sideways dan segala macam, nggak terlalu banyak opportunity yang bisa diambil. Sedangkan di forex, menurut gua karena dia pergerakannya walaupun kecil gitu ya, karena marketnya sangat liquid, tapi karena kita punya exposure atau kita punya satu capability untuk pakai leverage, jadi bisa jadi beneficial buat kita juga gitu kalau kita ngerti trading. Kalau lu bisa trading, lu ngerti technical analysis, kita ngerti tiga-tiganya lah ya, kita masuk ke tiga-tiganya, at the end of the day, lu tahu yang mana yang lu cocok instrumennya. Dan gue bisa manfaatin tiga-tiganya dalam kondisi yang berbeda dan nggak perlu harus pilih salah satu sih menurut gue, karena gue aja selalu ngelihat 3 market tersebut kayak gitu sih. Balik lagi semua mesti cari sendiri karakternya seperti apa masing-masingnya, goalsnya seperti apa, preferensi resikonya seperti apa. Gak ada yang jelek, semuanya punya plus dan minusnya sendiri. Yes, betul banget. Oke, thank you banget Ko Andi. Hari ini udah ngobrol panjang banget. Thank you, Albert. Aku udah dapat ilmu banyak banget. Semoga teman-teman di rumah juga seneng dengerinnya. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye. Buat kalian yang mau mulai trading forex, kalian bisa menggunakan aplikasi MAFX. Di aplikasi MAFX ada banyak banget trading tools yang bikin pengalaman trading kalian jadi semudah itu. Seperti trading signal, top volume, top mover, dan sentimen analisis. Kalian juga bisa trading demo di kondisi market real menggunakan dana virtual. Ada 4 opsi dana virtual, $1.000, $5.000, $10.000, dan $100.000. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan gaya trading kalian. Yuk download aplikasi MAFX sekarang, link downloadnya ada di kolom deskripsi.